Pelatih Korea akui, timnas Indonesia buat anak asuhnya kesulitan di Piala Asia kali ini. Thailand tersingkir. Madam Pang minta tiru timnas Indonesia. Pelatih Yaman sesumbar, siap kuliti timnas Indonesia U17. Jurnalis ternama Belanda takjub dengan euforia di GBK. Pelatih timnas Korea Selatan U17, Baek Ki-tae, membongkar masalah yang dihadapi anak asuhnya saat dihajar timnas Indonesia U17 dalam laga pertama grup C Piala Asia U17 2025. Salah satu kesebelasan unggulan tersebut harus menelan kekecewaan saat berhadapan dengan timnas Indonesia U17. Berkali-kali memiliki peluang, Korea Selatan selalu gagal mencetak gol. Sebanyak 21 tembakan dihasilkan anak asuh Ki-tae, namun hanya 3 yang mengarah ke gawang. Sebanyak 12 upaya melepaskan ancaman berstatus off target, termasuk mengenai tiang. Sementara 6 lainnya diblok oleh pertahanan kokoh anak asuh Nova Arianto sebelum sampai mengarah ke gawang. Setelah kalah dari timnas Indonesia U17, Korea wajib menang atas Afghanistan dan Yaman demi melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kami masih punya 2 pertandingan lagi, dan sekarang saya akan melakukan yang terbaik untuk memotivasi pemain tetap dalam semangat yang baik, kata Ki-tae dikutip dari AFC. Berdasarkan pertandingan kami melawan Indonesia, saya rasa kami harus memperbaiki tingkat ketepatan, ketenangan, dan kemampuan penyelesaian akhir di sepertiga akhir lapangan, ujarnya menambahkan. Kekalahan dari Indonesia membuat Korea berada di situasi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Biasanya skuad muda Taeguk Warriors itu melangkah dengan mudah dari fase grup, namun kini harus menghadapi situasi terjepit. Korea tak bisa meremehkan Afghanistan yang juga berniat bangkit setelah kalah dari Yaman pada laga pertama. Jika gagal menang atas Afghanistan maka posisi Korea berada di ujung tanduk dan bukan tidak mungkin tersisih lebih cepat. Thailand tersingkir, Madam Pang kecewa. Harusnya belajar dari Indonesia. Piala Asia U17 2025 baru memasuki matchday kedua. Tetapi sudah ada 2 tim yang harus angkat koper lebih awal. Dari grup A, 2 wakil Asia yang sebelumnya diharapkan bisa berbicara banyak, yakni China dan Thailand, justru tersingkir lebih cepat dari turnamen ini. China lebih dulu terlempar setelah menderita kekalahan kedua mereka. Tim negeri tirai bambu sempat membuka asa ketika unggul lebih dulu atas Uzbekistan lewat gol Zhang Chenggrui di menit ke-33. Namun, Uzbekistan mampu membalikkan keadaan dengan 2 gol balasan yang dicetak Hasanov, 45+1, dan Alif, 86. Hasil ini memperpanjang penderitaan China yang sebelumnya juga kalah dengan skor 1-2 dari Arab Saudi. Dengan 2 kekalahan beruntun, laga terakhir melawan Thailand tak lagi berarti bagi China. Mereka hanya bisa bermain demi harga diri. Namun, bukan hanya China yang mengalami nasib buruk. Thailand juga harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami 2 kekalahan beruntun. Tim Gajah Putih ambruk, dihancurkan Arab Saudi. Thailand sempat memberikan harapan ketika mereka unggul lebih dulu lewat gol Siwakon di menit ke-17 saat menghadapi Arab Saudi. Namun, harapan itu hanya sesaat. Arab Saudi langsung bangkit dan membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol melalui Dahal, 29, Sufyani, 75, dan Barnawi, 78. Hasil ini memastikan Thailand gagal melangkah ke perempat final. Dalam 2 laga, Thailand sudah kebobolan 7 gol dan hanya bisa mencetak 2 gol saja. Bahkan, di laga pertama, mereka dibantai Uzbekistan dengan skor 1-4. Yang lebih menyakitkan, Thailand kini berada di posisi juru kunci grup A tanpa 1 pun poin. Laga terakhir melawan China pada tanggal 9 April tahun 2025 tidak akan berpengaruh sama sekali, karena kedua tim sudah pasti tersingkir. Namun, pertandingan ini masih menyisakan gengsi.
Baik Thailand maupun China tentu tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Laga nanti akan menjadi ajang pertarungan demi harga diri. Madam Pang kecewa. Harusnya Thailand belajar dari Indonesia. Kekalahan ini membuat Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Phat Nual Van Lamsam alias Madam Pang, angkat bicara. Wanita yang dikenal sangat peduli terhadap sepak bola Thailand ini tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia hanya bisa mengungkapkan perasaan pilu atas kegagalan Thailand di Piala Asia U17 2025. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar, tulisnya di akun Instagram pribadi. Setiap luka saat kita melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Namun, kalau dipikir-pikir, apakah Thailand benar-benar belajar dari kekalahan ini? Atau justru semakin tertinggal dari rival-rivalnya di Asia? Sebagai sesama wakil Asia Tenggara, Thailand seharusnya melihat bagaimana timnas Indonesia berjuang di Piala Asia U17 2025. Berbeda dengan Thailand yang terpuruk dan gagal bersaing, Garuda Muda masih memiliki peluang besar untuk lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia saat ini sudah mengantongi 3 poin setelah mengalahkan Yaman di pertandingan pertama. Selanjutnya, pasukan Nova Arianto akan menghadapi Yaman di pertandingan kedua grup C jika mampu meraih kemenangan. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 semakin terbuka lebar. Thailand harus berbenah, lihat Indonesia dan Vietnam. Selain Indonesia, Vietnam juga masih bertahan di turnamen ini. Namun, peluang mereka lebih kecil karena harus menghadapi Jepang, lawan yang jauh lebih kuat. Jika gagal menang, Vietnam bisa menyusul Thailand dan China sebagai tim yang tersingkir lebih awal. Namun, satu hal yang jelas, Indonesia berada di posisi yang jauh lebih baik dibanding Thailand. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pembinaan sepak bola muda Thailand. Dulu, Thailand dikenal sebagai Raja Asia Tenggara. Namun, dengan performa seperti ini, mereka harus mulai bercermin dan belajar dari Indonesia. Bukan hanya sekadar berharap, tetapi benar-benar membangun tim yang siap bersaing di kancah internasional. Sementara itu, timnas Indonesia harus tetap fokus. Satu kemenangan lagi akan mengantarkan Garuda Muda ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang. Ayo, Indonesia, buktikan bahwa Garuda Muda memang layak berlaga di level dunia. Pelatih timnas U17 Yaman, Samer Saleh, bicara soal Indonesia jelang duel di Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 semakin memanas. Timnas U17 Indonesia bersiap menghadapi tantangan berat di laga kedua grup C, di mana mereka akan bertemu dengan Yaman pada Senin, tanggal 7 April tahun 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertama. Namun, yang menarik adalah pernyataan dari pelatih Yaman, Samer Saleh, yang mengakui bahwa ia belum memiliki gambaran jelas tentang kekuatan timnas U17 Indonesia. Pelatih Yaman siap menguliti timnas U17 Indonesia. Berbicara kepada AFC, Samer Saleh mengungkapkan bahwa timnya akan menganalisis secara mendalam permainan timnas U17 Indonesia sebelum laga berlangsung. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya. Tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka. Itu pasti akan sangat membantu, ujar Samer Saleh. Selain mempelajari kekuatan lawan, pelatih asal Yaman itu juga menegaskan bahwa timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa sendiri agar bisa tampil lebih baik di pertandingan mendatang. Kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami sendiri, karena kami perlu terus meningkatkan kemampuan, tambahnya. Kepercayaan diri Yaman semakin meningkat setelah meraih kemenangan meyakinkan di laga pertama. Tim berjuluk The Red itu sukses menumbangkan Afghanistan dengan skor 2-0 pada tanggal 4 April lalu. 2 gol Yaman dicetak oleh Al-Rawi pada menit ke-24 dan Al-Garash di menit ke-27. Hasil ini membawa Yaman bertengger di puncak klasemen grup C dengan 3 poin dan selisih gol lebih baik dibanding Indonesia.
Timnas U17 Indonesia juga mengamankan kemenangan di laga perdana. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia juga tampil luar biasa di laga pembuka mereka. Tim besutan Nova Arianto sukses menundukkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Evandra lewat eksekusi penalti di masa injury time. Meski meraih 3 poin yang sangat berharga, Indonesia masih berada di posisi kedua klasemen karena kalah selisih gol dari Yaman. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta para pemain untuk tetap fokus menghadapi 2 pertandingan tersisa, melawan Yaman dan Afghanistan. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai, ujar Nova Arianto. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi dan saya ingin para pemain tetap fokus sepenuhnya. Pertandingan melawan Korea Selatan menguras banyak tenaga tim saya, jadi kami harus memperhatikan pemulihan pemain sebelum menyusun strategi melawan Yaman. Pertandingan hidup mati di depan mata. Dengan sama-sama mengoleksi 3 poin, laga Indonesia melawan Yaman bisa menjadi penentu langkah kedua tim di turnamen ini. Pemenangnya akan semakin dekat dengan tiket ke fase gugur. Menarik untuk ditunggu. Apakah Timnas U17 Indonesia bisa kembali menciptakan kejutan dengan mengalahkan Yaman? Ataukah Yaman yang akan mempertahankan posisi puncak klasemen? Semua akan terjawab pada laga seru Senin malam nanti. Jurnalis Belanda terkagum-kagum. GBK bergemuruh saat Indonesia kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta kembali menjadi saksi malam bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno, GBK, berguncang hebat saat Timnas Indonesia mencetak kemenangan berharga atas Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah riuhnya dukungan dari puluhan ribu supporter, seorang jurnalis asal Belanda, Simon Zwartruis, hadir langsung menyaksikan momen luar biasa ini. Melalui media Vipro, ia berbagi pengalaman yang begitu menggugah hatinya. GBK seperti gunung berapi yang meletus. Simon menyaksikan langsung bagaimana GBK berubah menjadi lautan merah pada tanggal 25 Maret lalu. Sejak sore hari, ribuan supporter sudah memadati area stadion. Asap dari flare dan obor supporter berkobar di langit Jakarta, menciptakan suasana yang menurutnya seperti awan panas sebelum letusan besar. 3 jam sebelum kick-off, benar-benar terjadi kobaran api dari obor pendukung garis keras yang mengadakan iring-iringan, tulisnya di v.nl. Malam itu, Indonesia berhadapan dengan Bahrain dalam laga krusial setelah sebelumnya kalah 1-5 dari Australia. Indonesia wajib menang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan momen yang dinanti pun tiba. Pada menit ke-24, stadion meledak dalam euforia. Ole Romeni mencetak gol yang membawa Indonesia unggul 1-0 setelah menerima umpan ciamik dari Marcelino Ferdinand. Suasana di GBK pun semakin tak terkendali. Simon menggambarkan situasi ini dengan penuh kekaguman. Stadion Gelora Bung Karno berguncang, bergemuruh, dan bergejolak sepanjang pertandingan. Semakin intens, hingga klimaksnya tercapai pada pukul 9:10, ungkapnya. Indonesia memiliki tidak kurang dari 500 gunung berapi, yang sekitar 130 diantaranya dapat meletus. Dan pada Selasa malam, selatan Jakarta tampak menjadi epicentrum letusan dahsyat. Lanjutnya, supporter Indonesia bikin merinding. Bukan hanya saat pertandingan, Simon juga menggambarkan bagaimana atmosfer luar stadion sebelum laga dimulai. Ribuan supporter berkumpul di area GBK, menciptakan suasana yang sulit ditemukan di negara lain. Di seluruh kompleks olahraga yang luas dan jalan-jalan di sekitarnya, orang-orang duduk di tanah sambil makan dan minum. Dikelilingi oleh campuran aroma nasi goreng dan rokok kretek pedas, tulisnya. Menurutnya, para supporter Indonesia memiliki cara unik dalam menunjukkan kecintaan mereka pada timnas. Ada yang bernyanyi sepanjang jalan menuju stadion, ada yang berdoa, ada pula yang memilih duduk tenang,
menunggu dengan harapan besar. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah perayaan. Ini adalah identitas bangsa, tambahnya. Kemenangan bersejarah di era Kluivert. Kemenangan 1-0 ini menjadi yang pertama bagi Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menakodai skuad Garuda. Hasil ini juga memastikan Indonesia tetap bersaing di grup C untuk memperebutkan tiket ke putaran berikutnya. Bagi Simon, pengalaman menyaksikan laga ini adalah sesuatu yang tak terlupakan. Ia bahkan mengunggah beberapa momen dari GBK di akun X miliknya, seolah ingin membagikan kesan mendalamnya kepada dunia. Satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga memiliki basis supporter yang luar biasa. Tak heran jika Simon menyebut GBK sebagai stadion yang bisa meledak kapan saja, bukan karena erupsi gunung berapi, tetapi karena gairah luar biasa dari para pencinta timnas Garuda.